Bayangkan kamu menerima pesan berantai di grup keluarga. Isinya serius, katanya ini pesan dari dokter terkenal. Pertanyaannya, kamu langsung percaya atau cek dulu? Dalam Islam, ucapan Nabi Muhammad disebut hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi. Karena hadis menjadi sumber hukum setelah Al-Quran, maka setiap riwayat harus diverifikasi. Ilmu yang membahas ini disebut ilmu hadis. Tujuannya sederhana, mengecek apakah suatu riwayat benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. Sejak awal, para sahabat sangat hati-hati. Mereka takut keliru menyampaikan sesuatu atas nama Nabi. Dari sinilah lahir sistem verifikasi paling detail dalam sejarah transmisi lisan. Dua istilah penting muncul, sanad dan matan. Kita akan kupas satu persatu. Tanpa sistem ini, hadis bisa bercampur antara yang asli dan yang palsu. Episode berikutnya, kita mulai dari sanad. Sanad dalam bahasa Arab berarti sandaran atau rantai periwayatan. Contoh sehari-hari, saya dengar dari Andi. Andi dengar dari Pak RT. Pak RT dengar dari camat, itulah sanad. Rantai siapa menerima informasi dari siapa. Jika satu mata rantai tidak jelas, maka riwayat itu dipertanyakan. Hadis yang sanadnya bersambung disebut muttasil. Artinya, tidak terputus, kalau terputus disebut munqati. Artinya ada perawi yang hilang. Ulama mengecek tahun lahir dan wafat perawi. Apakah mereka sempat bertemu atau tidak? Sanad seperti CCTV sejarah. Matan artinya isi teks hadis. Sanad adalah jalur kirim paket, matan adalah isi paketnya. Kalau isi paket rusak, walaupun kurirnya terpercaya, tetap diperiksa ulang. Hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Tidak boleh bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Isi dan jalur, dua-duanya diuji. Hadis sahih memiliki 5 syarat utama. Pertama, sanad bersambung. Kedua, perawi adil. Ketiga, perawi dhabit, artinya kuat hafalan. Keempat, tidak saksi, tidak menyelisih riwayat lebih kuat. Kelima, tidak ada ilat tersembunyi. Jika 5 syarat terpenuhi, hadis disebut sahih. Jarh berarti kritik, ta'dil berarti penilaian baik. Perawi dinilai seperti rating driver online. Jika jujur dan kuat hafalan, disebut tisika, artinya terpercaya. Jika pelupa berat, nilai hadisnya turun. Jika terbukti berdusta, hadisnya ditolak. Ini sistem evaluasi manusia paling detail di zamannya. Selain pengumpul hadis, ada juga ulama yang khusus menilai para perawi. Mereka disebut ahli jarh wa ta'dil. Jarh berarti kritik, ta'dil berarti penilaian baik. Mereka memberi rating ilmiah pada perawi hadis. Salah satu tokoh besar adalah Yahya bin Ma'in. Beliau dikenal sangat teliti dalam menilai kredibilitas perawi. Beliau mendata ribuan nama perawi, menilai siapa yang jujur, siapa yang pelupa, siapa yang bermasalah. Ada juga Ali bin Al-Madini. Beliau guru dari Imam Bukhari. Keahliannya adalah mendeteksi ilat, yaitu cacat tersembunyi dalam sanad. Ilat itu seperti kesalahan kecil yang tidak terlihat. Hanya pakar yang bisa menemukannya. Contohnya, 2 perawi terlihat sezaman, tetapi ternyata tidak pernah bertemu. Itu cacat yang bisa membatalkan hadis. Sistem ini membuat ilmu hadis bukan sekadar tradisi lisan, tetapi penelitian biografi yang sangat detail. Karena itulah, para ulama hadis dipercaya. Mereka membangun sistem verifikasi yang ketat dan terdokumentasi. Kalau sistem ilmu hadis begitu ketat, lalu kenapa masih ada hadis lemah dan bahkan palsu? Jawabannya sederhana, karena sejarah manusia tidak pernah steril dari kepentingan dan kesalahan. Dalam istilah ilmu hadis, hadis lemah disebut dhaif. Artinya kualitasnya tidak memenuhi standar sahih. Penyebabnya bisa karena sanad terputus, atau ada perawi yang hafalannya kurang kuat. Sedangkan hadis palsu disebut maudhu. Artinya benar-benar dibuat-buat dan tidak berasal dari Nabi. Kenapa ada yang memalsukan hadis? Sejarah mencatat beberapa faktor. Pertama, faktor politik. Pada masa konflik kekuasaan, sebagian orang membuat riwayat untuk mendukung kelompoknya. Kedua, fanatisme golongan. Ada yang ingin meninggikan kelompoknya dengan membuat riwayat tertentu. Ketiga, motivasi duniawi, seperti ingin populer atau mencari keuntungan. Namun justru karena masalah ini, ilmu hadis berkembang semakin ketat. Para ulama menyaring, meneliti, dan memisahkan mana yang sahih, mana yang lemah, dan mana yang palsu. Sekarang kita masuk ke contoh nyata. Bagaimana sebenarnya ulama membedah sanad sebuah hadis?
Kita ambil contoh hadis terkenal. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi. Lalu dari Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Alqamah bin Waqqas. Kemudian dari Alqamah, diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim. Lalu dari Muhammad bin Ibrahim, diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id. Inilah yang disebut sanad, rantai periwayatan dari satu orang ke orang berikutnya. Ulama lalu bertanya, apakah Alqamah benar-benar bertemu Umar? Apakah tahun kelahiran dan wafat mereka memungkinkan untuk bertemu? Bagaimana reputasi masing-masing perawi? Apakah mereka dikenal jujur dan kuat hafalannya? Semua ini dicat melalui kitab biografi perawi yang disebut ilmu rijal. Jadi, satu hadis saja bisa melalui penelitian sejarah yang sangat detail. Dalam ilmu hadis, ada istilah penting yang jarang diketahui orang awam. Namanya adalah ilat. Ilat berarti cacat tersembunyi dalam sebuah hadis. Disebut tersembunyi karena secara lahiriah hadis itu terlihat sahih. Sanadnya bagus, perawinya terpercaya. Teksnya juga tidak aneh, namun ternyata ada masalah halus di dalamnya. Contohnya seperti uang palsu yang sangat mirip dengan uang asli. Sekilas tampak sempurna, tetapi ahli keuangan bisa menemukan perbedaan kecil yang tidak terlihat orang biasa. Begitu juga ulama hadis, mereka meneliti sanad, membandingkan riwayat, mengecek siapa bertemu siapa, dan kapan mereka hidup. Misalnya, seorang perawi dikatakan meriwayatkan dari gurunya, tetapi setelah diteliti, ternyata ia tidak pernah bertemu gurunya, atau jarak umur mereka tidak memungkinkan untuk bertemu. Secara zahir sanadnya bersambung, tetapi secara fakta sejarah, ada celah yang tersembunyi. Itulah ilat. Kadang ilat juga terjadi karena kesalahan kecil dalam penyebutan nama. Satu huruf berbeda bisa berarti orang yang berbeda, dan itu mengubah kualitas hadis. Ada juga kasus, seorang perawi terpercaya keliru menyebutkan satu kalimat karena faktor usia atau lupa. Kesalahan kecil ini tidak diketahui kecuali oleh ahli besar. Ilmu menemukan ilat adalah ilmu tingkat tinggi. Tidak semua ulama mampu melakukannya. Hanya para imam besar hadis yang benar-benar mendalam pengetahuannya, pelajarannya apa bagi kita. Jangan mudah menyimpulkan bahwa semua hadis yang terdengar indah pasti sahih. Ilmu hadis memiliki standar yang ketat. Dan justru ketelitian inilah yang menjaga kemurnian ajaran Nabi. Semakin diteliti, semakin tampak betapa seriusnya ulama menjaga hadis. Episode 10, Perbedaan Hadis Sahih, Hasan, dan Dhaif agar tidak salah memahami. Dalam ilmu hadis, tidak semua hadis memiliki kualitas yang sama. Para ulama membaginya menjadi beberapa tingkat. Yang paling dikenal adalah sahih, hasan, dan dhaif. Apa itu hadis sahih? Sahih artinya benar atau kuat. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Perawinya adil dan kuat hafalannya, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, dan tidak memiliki cacat tersembunyi. Contoh sederhana, seperti berita dari saksi terpercaya, yang dikenal jujur, ingatannya kuat, dan banyak orang lain membenarkan ceritanya. Itu seperti hadis sahih. Lalu apa itu hadis hasan? Hasan artinya baik. Hadis hasan mirip dengan sahih, tetapi tingkat ketelitian hafalan perawinya sedikit di bawah sahih. Ibarat teman yang jujur, namun kadang lupa detail kecil. Secara umum bisa dipercaya, tetapi tidak sekuat hadis sahih. Kemudian apa itu hadis dhaif? Dhaif artinya lemah. Hadis dhaif memiliki kelemahan. Bisa karena sanadnya terputus, perawinya kurang kuat hafalannya, atau ada masalah lainnya. Contohnya seperti kabar yang datang dari seseorang yang tidak terlalu dikenal, atau sering salah dalam bercerita. Kita perlu hati-hati menerimanya. Apakah hadis dhaif pasti palsu? Tidak selalu. Dhaif berarti lemah, bukan otomatis bohong. Namun tidak boleh dijadikan dasar untuk hukum penting. Mengapa pembagian ini penting? Agar umat tidak sembarangan mengambil dalil. Karena agama bukan hanya soal niat baik, tetapi juga soal sumber yang benar. Para ulama hadis menghabiskan hidup mereka untuk memilah dan meneliti setiap riwayat, agar ajaran Nabi tetap terjaga. Pelajarannya bagi kita, jika mendengar sebuah hadis, biasakan bertanya, statusnya apa? Sahih, hasan, atau dhaif? Dengan memahami perbedaannya, kita tidak mudah terjebak oleh kutipan yang belum jelas sumbernya. Ilmu melindungi iman. Hadis palsu maudhu, bahaya dan contoh sehari-hari. Dalam ilmu hadis, ada istilah yang sangat berbahaya.
Namanya hadis maudhu. Maudhu artinya palsu. Artinya, ucapan itu bukan berasal dari Nabi, tetapi disandarkan kepada beliau. Mengapa bisa muncul hadis palsu? Sepanjang sejarah, ada orang yang sengaja membuat-buat hadis. Ada yang karena fanatik kelompok, ada yang ingin mendukung pendapatnya, ada juga yang ingin terlihat alim. Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, seseorang berkata, ini pesan langsung dari kepala sekolah. Padahal kepala sekolah tidak pernah mengatakannya. Jika orang lain percaya, maka kebohongan itu akan mempengaruhi banyak keputusan. Begitu juga hadis palsu. Jika disangka sabda Nabi, maka orang bisa mengamalkannya, bahkan menjadikannya dasar hukum. Padahal sumbernya tidak benar. Contoh sederhana yang sering beredar. Ada ucapan-ucapan motivasi yang terdengar indah, lalu di akhir kalimat ditulis HR Nabi, padahal setelah dicek, tidak ditemukan dalam kitab hadis terpercaya. Ilustrasinya seperti pesan berantai di grup keluarga. Tertulis, sebarkan pesan ini, maka rezekimu lancar. Lalu dicantumkan nama Nabi, agar terlihat meyakinkan. Padahal, tidak ada riwayatnya. Ulama hadis sangat tegas terhadap pemalsuan ini. Karena berdusta atas nama Nabi adalah dosa besar. Menyandarkan ucapan palsu kepada beliau bukan perkara ringan. Bagaimana cara mengenalinya? Pertama, cek sumbernya. Apakah disebutkan kitab dan perawinya? Kedua, periksa apakah ulama menilai hadis itu sahih atau tidak. Di zaman sekarang, kita bisa mencari di kitab hadis digital atau bertanya kepada ustaz yang memahami ilmu hadis. Jangan langsung membagikan ilustrasi terakhir. Jika kita menerima uang, kita cek keasliannya. Mengapa ketika menerima hadis, kita tidak melakukan pengecekan? Pelajaran pentingnya, cinta kepada Nabi bukan hanya dengan membagikan kata-kata indah, tetapi dengan menjaga agar tidak ada kebohongan yang disandarkan kepada beliau. Itulah tanggung jawab ilmu. Mengapa ulama berbeda pendapat dalam menilai hadis? Sebagian orang bingung, mengapa satu ulama mengatakan hadis ini sahih, sementara ulama lain mengatakan dhaif. Apakah ilmu hadis tidak pasti? Jawabannya tidak. Perbedaan itu terjadi karena metode penelitian yang sangat detail, dan detail kecil bisa menghasilkan kesimpulan berbeda. Ilustrasinya seperti dokter, dua dokter melihat hasil lab yang sama, tetapi bisa berbeda dalam diagnosa, karena pengalaman dan pendekatan analisisnya. Namun keduanya tetap ilmiah. Dalam ilmu hadis, perbedaan sering terjadi pada penilaian perawi. Seorang ulama menilai seorang perawi kuat hafalannya, ulama lain menilai hafalannya baik, tetapi kurang stabil. Perbedaan kecil ini bisa membuat satu ulama menyatakan sahih, dan yang lain menyatakan hasan atau bahkan dhaif ringan. Ada juga perbedaan dalam menentukan apakah sanad benar-benar bersambung. Apakah dua perawi benar-benar pernah bertemu? Sebagian ulama cukup dengan bukti sesama, sebagian lain mensyaratkan bukti pertemuan langsung. Perbedaan standar ini mempengaruhi hasil akhir. Namun, semuanya sepakat bahwa hadis yang jelas palsu tidak akan dianggap sahih oleh ulama manapun. Sama seperti ahli bangunan yang mungkin berbeda pendapat tentang retakan kecil, tapi semua sepakat bangunan yang sudah runtuh tidak layak huni. Perbedaan pendapat dalam hadis bukan tanda kelemahan ilmu, justru menunjukkan betapa telitinya para ulama dalam menjaga sabda Nabi. Pelajarannya bagi kita, jika menemukan perbedaan penilaian, jangan langsung bingung. Pahami bahwa ini bagian dari dinamika keilmuan Islam yang berkembang dengan penelitian, bukan dengan emosi. Dalam sejarah Islam, ada ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti dan menyaring hadis Nabi. Mereka bukan sekadar pengumpul cerita, tetapi peneliti dengan standar sangat ketat. Salah satu yang paling dikenal adalah Imam Bukhari. Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau menyusun kitab Sahih Bukhari. Kitab ini diseleksi dari ratusan ribu riwayat yang beliau hafal dan teliti. Kenapa dipercaya? Karena syaratnya sangat ketat. Setiap perawi dalam sanad harus terbukti pernah bertemu langsung. Artinya bukan sekadar hidup sezaman, tetapi benar-benar ada bukti pertemuan. Tokoh lain adalah Imam Muslim. Beliau menyusun Sahih Muslim. Metodenya hampir sama ketatnya, namun penyusunan hadisnya lebih sistematis dan tematik. Ada juga Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyusun Musnad Ahmad, berisi puluhan ribu hadis. Beliau dikenal sangat teguh menjaga integritas ilmiah. Reputasinya diuji dalam berbagai ujian politik zamannya. Mereka dipercaya bukan karena popularitas, tetapi karena reputasi kejujuran,
hafalan kuat, dan pengakuan ulama sezamannya. Setelah kita memahami bahwa ulama bisa berbeda pendapat dalam menilai hadis, muncul pertanyaan penting. Apa yang harus dilakukan orang awam? Apakah kita harus meneliti sanad sendiri? Apakah kita harus menjadi ahli hadis? Jawabannya tidak. Setiap orang punya peran masing-masing. Ilustrasinya sederhana. Tidak semua orang harus menjadi dokter untuk bisa hidup sehat. Tetapi kita cukup mengikuti resep dari dokter yang terpercaya. Begitu juga dalam hadis. Jika ada perbedaan pendapat, kita mengikuti ulama yang kita percaya keilmuannya dan dikenal amanah. Yang tidak bijak adalah mengambil potongan pendapat hanya karena sesuai dengan keinginan kita. Itu bukan mengikuti ilmu, tetapi mengikuti hawa nafsu. Orang awam juga perlu memahami bahwa tidak semua perbedaan harus menjadi perdebatan. Sebagian perbedaan adalah rahmat, selama masih dalam koridor ilmu. Ilustrasi sehari-hari, dalam memilih rute perjalanan, ada yang lewat jalan tol, ada yang lewat jalan biasa. Tujuannya sama, caranya berbeda. Selama rutenya benar dan aman, kita tidak perlu saling menyalahkan. Begitu juga dalam sebagian perbedaan hadis ini selama masih berdasarkan penelitian ulama. Namun jika sebuah hadis jelas dinilai palsu oleh para ulama, maka kita tidak boleh mengamalkannya hanya karena terdengar indah. Sikap terbaik bagi orang awam adalah belajar seperlunya, bertanya ketika tidak tahu, dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Ilmu itu seperti cahaya. Semakin kita rendah hati, semakin mudah cahaya itu masuk. Dan dengan sikap yang bijak, kita bisa menjaga agama tanpa harus menjadi ahli hadis.